Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Dialog. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba bahas terkait carut-marutnya penegakan hukum dalam persoalan perizinan. Adapun tema yang akan kita ambil adalah dengan judul Investor Dirindukan, Pelaku Usaha Terintimidasi. Ini saya rasa agak menarik. Harapan saya sahabat-sahabat Zona bisa menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Sebelum saya masuk pada pokok bahasan, saya akan memberikan suatu contoh persoalan, contoh kejadian yang dialami oleh klien kami. Beliau adalah pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar, Jawa Timur, yang saat ini sedang mengalami persoalan terkait dengan perizinan. Mohon maaf jika hasil audio rekaman yang saya lakukan di wilayah Surabaya ini kemungkinan hasilnya kurang maksimal karena rekaman tersebut kami lakukan tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Yang penting tidak mengurangi isi materi wawancara. Baik, selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Nanti perjalanan gimana? Sudah lancar ya? Lancar, Pak. Lancar. Nah, ya ini dengar-dengar ada persoalan ya, yang persoalan terkait dengan perizinan kan seperti itu. Iya, Benar, Pak. tak? Betul. Saya itu kepingin tahu. Ini maksud saya kita ini ada di ini dari Zona Dialog, kepinginnya cerita perda mempunyai makna untuk masyarakat lain. Jadi ya harapannya masyarakat itu harus mensikapi dengan bagaimana awalnya itu masalah. Ya. Persoalannya itu. Awalnya itu tanggal 21 September, perusahaan kami kedatangan 4 orang Ya. dari Surabaya. Pada waktu itu yang menerima adalah papa saya. Sempat menunjukkan surat tugas, tapi hanya sekilas aja. Dan mereka langsung masuk ke pabrik. Mereka berpencar 4 orang itu, yang beberapa orang mencari sumur dan beberapa orang interview langsung dengan karyawan. Bentar saya. Pada saat awal datang, dia tidak menunjukkan surat tugas. Dia menunjukkan surat Menunjukkan tugas, ke siapa? tapi tidak ke identitas. Oh, ke Pak. Ya, kemudian dia tidak tahu identitas lainnya, dia tidak boleh ditunjukkan, hanya dipegang dia ditunjukkan gitu Betul, saja. Dia betul. tidak sempat membaca atau apa, tidak. Dia dokumentasi identitasnya. Pada waktu itu saya sendiri tidak di lokasi. Oh gitu. Iya. Hanya staf saya, 2 yang di kantor dengan papa saya. Oke, lanjut. Setelah masuk. Ya, setelah masuk, mereka meminta papa saya untuk datang ke Surabaya dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga nama dan nomor kontaknya yang bisa dihubungi pada saat sampai di Surabaya. Jadi pada saat itu datang berapa? 4 orang. 4 orang masuk ke perusahaannya gitu ya, di dalam kan gitu ya. Betul. Kemudian ditemui papa. Ya. Dan ditemui papa. Kemudian tiba-tiba papa diminta Mengumpulkan untuk semua mengumpulkan izin. Ya, Pada saat tapi itu pada menunjukkan enggak? Pada saat itu karena saya tidak di lokasi, Sehingga izin tidak sehingga bisa izin ditunjukkan. tidak bisa ditunjukkan karena selama ini semua perizinan saya yang mengurus. Saya tanya, posisi direkturnya di sana siapa? Saya, Pak. Pas klarifikasi ke orang-orang tersebut. Sudah setelah mereka meninggalkan nomornya karena saya tidak bisa menemui mereka, saya telepon ke salah satu namanya yang tertera di catatan itu. Terus saya tanya prosedur untuk izin apa yang diperlukan, dan mereka memberikan nama-nama izin yang harus saya bawa ke Surabaya. Terus pada tanggal berapa itu suruh datangnya? Sebenarnya pada waktu itu sehari setelah mereka datang. Jadi tanggal 22. Ya? Kan 21 mereka datang. 21 datang, Ya, tanggal 22 harus datang. Terus Terus pada waktu itu saya minta surat panggilan informalnya, tapi tidak ada. Oh, sudah sempat minta Sudah, panggilannya. sudah. Kenapa Iya, papa kenapa diminta datang minta supaya minta datang? secara resmi. Iya. Tapi dia tidak ada. Tidak ada. Kemudian papa datang ke Papa datang. ke tempat Akhirnya yang setelah kita dimaksud. reschedule, ya kita reschedule tanggal 27. Oh, 27 datang. Ya,
datang untuk nemui orang yang orang tadi. yang terserah Ya. namanya gitu. Terus setelah itu Pak dimintai membawa dokumen-dokumen. Betul, dokumen-dokumen yang Oke. diminta sudah saya siapkan semua. Oke. Ya, terus pasti ada beberapa yang diminta yang belum ada, tapi semuanya sudah dalam proses. Terus setelah itu mulailah terjadi jadi ada komunikasi ya lanjutan. komunikasi lanjutan. Ya, tapi pada waktu itu belum ada deal. Tuh kok tiba-tiba belum ada deal, apa minta suatu nilai? Betul. Minta suatu nilai. Ya kalau boleh tahu ya ini kalau enggak yang diminta berapa itu? Ya, Begitu nilainya ya kalau Enggak apa-apa. nilainya 100. Yang mintanya 100. Kemudian dari Terus dari itu pasti keberatan. Kemudian setelah itu tidak ketemu angka itu. Ya, setelah itu terjadi tawar-menawar. Apa dia menawarkan dengan nilai itu, kemudian jaminannya apa? Iya, jaminannya backup untuk kedepannya Tidak melanjutkan masalah ini. melanjutkan masalah ini. Dan juga nanti akan dibantu untuk mengurus perizinan-perizinan yang kurang. Oke, itu alasannya Ya. dia minta itu. Betul. Terus Jadi setelah pada itu saat, itu pada hari berapa itu? itu Tanggal berapa tanggal sekitar? itu sekitar tanggal 28 sampai 29 pagi. Oh. Gitu. Terus pada tanggal 29 sore papa saya nggak enak badan, Oh, akhirnya ya. saya bawa ke Surabaya dan harus di ICU selama 2 malam. Di Oh, rumah Bapak sakit setelah Iya. tanggal 27 itu 28 29 ya? Iya, 29. 29 Bapak sakit sampai harus di ICU Di 2 ICU malam. 2 malam. Terus Pada saat itu ya saya merasa pada waktu itu saya merasa apakah tidak ada toleransi gitu, karena mereka sebenarnya mengharapkan saya untuk segera menghadap pimpinan untuk mengecilkan harga. oh gitu. Jadi Iya. minta segera menghadap pimpinan untuk Betul. Mengecilkan tidak nilai. lanjuti tawar-menawar harga itu. Ya, Terus ya. Karena saya tidak bisa menerima telepon, dan pada waktu itu saya menerima telepon sampai sekitar 20 miss call. 20 kali miss call. Iya, hampir setiap harinya seperti itu, sampai pada tanggal 22 Oktober akhirnya saya tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober. 1 Oktober, iya. 1 Jadi Oktober. Bapak masuk Kan prakteknya mulai 29 tanggal 29, September ya, sampai 30. 30. Itu terjadi komunikasi kayak telepon dan Ya, sebagainya. terus? Dan saya jelaskan bahwa apa masih di ICU, dan dia pun juga sampai minta kalau bukti kalau papa saya memang di ICU. Oh, dia minta bahwa kebenaran bahwa pasangan masih di ICU. Jadi dipikir Ya. ada kebohongan gitu Ya, ya. betul. Terus Ya. gimana? Dia apa datang? Pada hari itu saya hanya mengirimkan foto-foto dan bukti administrasi dari rumah sakit. Oke. Iya. Terus karena sudah mungkin sudah kok uangnya nggak segera keluar, dicair. segera dicairkan gitu. Terus akhirnya ada Terus satu Mbak datang? Iya, ada satu orang suruhan itu yang datang dan ketemu saya di lobi itu memberikan nomor rekening. Oh, jadi ada satu orang yang apakah yang menelpon tadi? Beda. Iya. Oh, berarti yang menelpon tadi minta ada orang suruhannya datang Iya. ke rumah sakit ini itu. Iya. Kemudian menyerahkan rekening sambil menyaksikan kalau sakit gitu. Enggak, Enggak. sebenarnya mungkin memang mau menyaksikan, tapi karena semua tamu yang dari luar kan tidak boleh masuk karena zaman pandemi seperti ini mereka harus tes antigen dulu. Jadi mereka tidak bisa masuk, tapi hanya bertemu saya di lobi. Nah, terus setelah itu Terus karena dia setelah itu masih terus telepon, terus yang meminta saya untuk segera menemui pimpinan. Terus saya sudah jelaskan keadaan mama seperti itu. Terus saya minta toleransi
konsultasi untuk beberapa hari. Setelah sembuh, saya akan menemui untuk jadi ternyata masih terus kemudian tekanan yang untuk kemudian saya yang segera tadi ditransfer. setelah itu ibu katanya minta dipanggil. Iya. Jadi karena Setelah kejadian itu ya panggilan iya, itu betul. baru terbit ke direktur istilahnya ke direktur perusahaan ini baru setelah kejadian itu. Iya, betul. Baru ada panggilan karena resmi. akhirnya, ya karena Setelah? akhirnya saya minta. Baru setelah itu Iya. menghadiri. Sudah. Jadi pada tanggal 8 Oktober saya sudah menghadap, sudah berkonsultasi juga terkait dengan masalah panggilan non formal dan yang formal. Dan sudah saya jelaskan secara detail masalah ini. Ya, tapi perizinannya sudah disiapkan ya. Sudah ditunjukkan semua ya. Terkait kalau boleh tahu perizinan apa aja yang yang dipermasalahkan ini ada 3. Ya, yang pertama adalah pengelolaan limbah, terus yang kedua adalah perizinan air sumur, dan yang ketiga tenaga kerja. Tapi semua dokumen itu sudah ada semua ya. Semua dokumen sudah lengkap. Ya memang persoalannya kan gini, kita memang istilahnya pihak-pihak yang membuat suatu usaha tentunya kewajiban perizinan itu kan harus terpenuhi seperti itu. Jadi suatu kewajiban yang memang harus istilahnya jangan sampai kemudian sama pengusaha baru datang nih ada pihak dinas terkait ditegur mendapat baru diurus kan gitu. Jadi ya memang konsekuensinya harusnya selama kita mau melakukan usaha ya tentunya segala bentuk perizinan itu saran saya itu harus dipenuhi ya. Tujuannya menghindari hal-hal seperti ini. Karena apa? Di sini akan muncul celah. Ada pihak-pihak tertentu ya memang sebetulnya perizinannya adalah masalah administratif. Administratif yang tentunya bukan seperti kasus perkara-perkara yang pidana murni atau kecuali di situ ternyata limbahnya itu sampai menimbulkan seseorang meninggal akibat ya itu beda kan itu. Tapi ini kan ada bentuk pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, tentunya dinas-dinas terkait tadi gitu loh. Jadi baik teman-teman sahabat Sona, jadi sebetulnya ini adalah sekelumit persoalan yang saya yakin di masyarakat sudah banyak terjadi. Tapi kami coba mengupas di sini adalah bukan mengupas dalam arti kita mau mencari siapa salah siapa benar, tapi tentunya ini adalah sebagai bentuk informasi yang saya yakin masyarakat ini banyak mengalami. Jadi tujuan kita bicara ini sebetulnya kenapa seperti saya sampaikan ini banyak masyarakat yang terpapar sehingga muncul teror yang terkait dengan hal ini. Ya tentunya saya selaku praktisi hukum mengharapkan masyarakat juga harus waspada. Ya harapannya juga menjadi pedoman untuk yang lain-lainnya supaya mensikapinya harus bagaimana. Yang pertama mungkin dari kami sampaikan uruslah semua perizinan yang memang harus dipenuhi. Kalau tidak bisa mengurus ya gunakanlah konsultan gitu supaya ada yang mengurus. Karena apa? Karena itu jadi satu kewajiban yang memang harus kan gitu. Jadi harus dipenuhi. Dan memang benar kalau bisa perusahaan itu memang harus dipasang CCTV. Ya, CCTV ada ya, CCTV itu semua ruangan harus dipasang. Yang kedua, kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tanda kutip tidak minta untuk berkomunikasi sendiri, usahakan ada pihak lain yang menyertai, jangan datang sendiri. Ya, ini bagaimana segala cara untuk memastikan bahwa ada kita temui seseorang sehingga suruh mantau. Sekarang kan IT kan canggih. Jadi harapan saya ada dokumentasi yang perlu disiapkan sebagai antisipasi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi saya rasa mudah-mudahan cerita ini juga dapat menjadi koreksi. Ya tentunya koreksi bagi pemerintah. Ya pemerintah harusnya sudah apalagi akhir-akhir ini sudah mulai sering resah dengan adanya
hal-hal yang alasan perizinan seperti itu. Jadi perizinan di sini menjadi alat yang mana di sini digunakan untuk melakukan pressure terhadap masyarakat. Sebetulnya kalau ujung-ujungnya penyelesaiannya kalau orang tidak melakukan izin, dia kan harus kena sanksi administratif. Sanksi administratif berarti izin itu bisa, izin usahanya bisa ditutup, kan seperti itu. Tidak sedikit-sedikit arahnya pidana, orang anak sedikit-sedikit arah pidana, karena ini adalah konsep-konsep pembinaan. Jadi kan pada saat proses perizinan semua didampingi oleh dinas terkait loh. Iya. Ya seperti UKL-UKL-nya kan ada. Ada. Ya UKL-UKL itu, terus uji pipa airnya kan semua harus ada itu. Ada. Air bawah tanah pun juga debitnya berapa, semua itu ada mekanismenya, dan itu memang akan dilakukan pembinaan oleh dinas terkait. Jadi ini harus dilibatkan supaya tidak salah. Saya pikir persoalan ini harapan saya ke depan pemerintah juga menjadi satu koreksi bahwa mohon dari pihak pemerintah terkait bisa menjadi perhatian untuk dapatnya memberikan kenyamanan bagi dunia usaha atau masyarakat, khususnya UMKM. Jadi masyarakat dalam arti yang menengah ke bawah gitu. Jadi tentunya proses perizinan itu pasti akan dipenuhi kan gitu, tapi mungkin bertahap atau bagaimana. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan mendapat solusi terbaik. Bagaimana pemirsa Zona Dialog? Pendapat saudara setelah mengetahui isi wawancara tadi? Ya, wawancara tadi adalah realita yang terjadi saat mulai dari awal persoalan itu muncul hingga kejadian-kejadian yang dialami beliau pada saat proses terjadi. Itu adalah suatu realita yang saya yakin banyak dari saudara kita pelaku UMKM yang lain yang juga pernah mengalami hal yang sama. Oke, Sobat Zona, dalam kesempatan ini saya tidak bahas persoalan ibu tadi, adalah sebagai gambaran, sedikit gambaran yang terjadi. Akan tetapi mau kita bahas hari ini adalah mengapa penanganan kasus-kasus ini masih sering terjadi. Rupanya ketidakpahaman masyarakat akan peraturan dan hukum cukup memberi alasan utama memunculkan niat seseorang untuk mengambil keuntungan secara pribadi dengan cara melawan hukum. Apabila dilihat dari kajian hukumnya, sebenarnya persoalan-persoalan perizinan adalah persoalan administrasi yang tentunya memiliki konsekuensi sanksi-sanksi administrasi. Tetapi bukan berarti sanksi administrasi tadi tidak memiliki konsekuensi hukum pidana. Tentunya memiliki konsekuensi hukum pidana selama kegiatan-kegiatan usaha atau perizinan-perizinan yang ada adalah mempunyai potensi dapat merugikan pihak lain ataupun negara. Terkait dengan persoalan-persoalan perizinan khususnya mengenai lingkungan hidup, ini memang cukup potensi untuk membuat orang merasa ketakutan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pasal 76 ayat 2, sanksi administrasi terdiri atas teguran. Jadi saya ulangi lagi. Jadi dalam pelanggaran-pelanggaran administrasi yang terjadi dalam konteksnya adalah pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ini ada 4 macam sanksi. Sanksi administrasi yang saya maksudkan di sini adalah pertama adalah sanksi teguran, yang kedua paksaan pemerintah, yang ketiga pembukuan izin lingkungan, yang keempat adalah pencabutan izin lingkungan. Sedangkan yang kalau teguran tertulis saya yakin sahabat Zona paham. Mungkin yang perlu kami jelaskan lebih lanjut terkait dengan paksaan. Yang kedua adalah paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah ini seperti kita contohkan misalkan adanya sanksi denda yang harus dibayarkan, pengenaan denda administrasi lah. Jadi yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jadi bukan pengenaan denda
atau dibayarkan kepada rekening individu. Itu kalau dibayarkan kepada rekening individu ini bukan sanksi administrasi itu. Itu bisa dikategorikan korupsi itu. Yang dikatakan atas nama negara itu semua pembayaran itu harus ke rekening yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu adalah step-step yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam kaitan pembinaan terhadap masyarakat agar masyarakat menyadari betapa pentingnya perizinan segala aktivitasnya dapat diidentifikasi dari perizinan-perizinan yang ada. Jadi terkait dengan sanksi administrasi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan itu berkembang menjadi sanksi pidana. Hal ini sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana tertuang dalam pasal 100 ayat 1 dan ayat 2. Di pasal 100 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Dari sini di ayat 1 ini tentunya konsekuensi pidana melekat sesungguhnya. Tapi di ayat 2 berbunyi, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat, sekali lagi, hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, dari sini sangat jelas sekali bahwa apabila sanksi pidana ini diterapkan, tentunya tindakan-tindakan administrasi tadi itu sudah terlampaui. Sehingga dari sini kelihatan bahwa memang pelaku usaha tadi sama sekali tidak memiliki itikat baik, sehingga harus pemerintah atau hukum menerapkan sanksi ini. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir selama usaha-usaha yang dilakukan adalah usaha legal, usaha bukan usaha-usaha yang dilarang secara undang-undang. Tentunya segala perizinan itu menjadi suatu kewajiban yang sudah sepatutnya kita penuhi. Pertanyaannya, bagaimana sekarang masyarakat mensikapinya? Jadi yang pertama, saran kami adalah ya setiap pelaku usaha segeralah urus perizinan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha, karena hal tersebut adalah suatu kewajiban. Selama kita tertib dalam administrasi, saya yakin persoalan-persoalan yang tidak akan terjadi. Yang kedua, bersikaplah tenang, tidak perlu ketakutan yang terlalu berlebihan dalam menghadapi persoalan tersebut. Karena apa? Karena dengan kita ketidakpahaman dan ketakutan yang ditunjukkan, itu dapat merangsang seseorang melakukan intimidasi atau pressure. Yang ketiga, bila ada pihak-pihak yang datang untuk melakukan kontrol ataupun mungkin survei lah ke perusahaan Bapak, coba ditanya dulu surat tugasnya ada tidak. Karena surat tugas ini menjadi suatu hal wajib yang harus disampaikan oleh seseorang, dalam arti yang mengatasnamakan mungkin institusi, sehingga kalaupun identitas itu jelas dan surat tugasnya memang ada, ya sepatutnya kita dapat menerima dengan baik, karena itu adalah tugas dan bagian kewajiban dari mungkin pihak-pihak tersebut. Jadi jangan serta-merta karena mungkin kalau kurang kelengkapan sedikit aja, dan di situ selama kita yakin bahwa itu benar, monggo kasih
kesempatan, dikasih istilahnya tempat untuk dalam arti melakukan apa yang mau dilihat atau apa yang mau ditanyakan dalam tugasnya. Apabila ternyata pihak-pihak tersebut tidak menunjukkan surat tugas ataupun dokumentasi identitas yang lain, sahabat zona bisa menolak itu. Sahabat zona bisa mengajukan keberatan bahwa ini ada pelanggaran prosedural yang dilakukan. Jadi tidak perlu takut, ya harus berani ya tentunya dengan kalimat-kalimat, dengan cara penyampaian yang beretika. Yang keempat, segala dokumentasi baik itu berupa video, mungkin kamera atau saksi dalam proses kegiatan tersebut itu kita siapkan. Dalam arti mungkin di ruangan-ruangan itu atau di perusahaan Bapak dipasang CCTV semua. Ya bukan maksud kita untuk memonitor secara langsung siapa orang yang datang, bukan itu aja, tapi minimal dokumentasi tersebut sangat kita perlukan pada saat adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin melakukan hal-hal yang tidak patut di perusahaan Bapak. Ya, mulai dari tempat parkir itu harus dipasang CCTV karena di era digital sekarang saya yakin hal-hal seperti itu sudah tidak terlalu kesulitan. Sebagai penutup, saya sampaikan mengapa pada era saat ini di mana pemerintah lagi getol-getolnya melakukan perbaikan sistem pelayanan publik, yang kita tahu banyak sekali pemangkasan proses administrasi dalam pelayanan publik ini yang sebelumnya terlalu bertele-tele dan ribet, saat ini dibuat lebih simpel. Dan saya yakin sahabat zona semua merasakan kemudahan-kemudahan yang bisa kita terima dalam mengajukan proses perizinan. Saya yakin maksud dari pemerintah tersebut adalah salah satunya adalah bertujuan untuk mendorong investor agar lebih bergairah untuk mau berinvestasi di Indonesia. Apabila para investor memang sangat kita harapkan atau dirindukan untuk mau berusaha di negara kita, tentunya jaminan kenyamanan berusaha juga menjadi syarat yang harus terpenuhi, bukannya pelaku usahanya menjadi terintimidasi. Demikian sahabat zona, mudah-mudahan konten yang saya sampaikan dapat memberi sedikit pengetahuan bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Dialog.